Oh iya, selain Jatiluhur, ada waduk serupa di Jawa Barat, yaitu Waduk Cirata. Sensasi tarikannya pun gak kalah seru. Fish on! Cuaca yang tiba-tiba berangin dan gelap ternyata menguntungkan buat saya. Umpan slater milik saya dengan pasti menyangkut di mulut Toman. Info dari teman keramba memang akurat nih. Sekali lempar, umpan saya langsung disambar. Ikan Toman pun berhasil saya naikkan. Tomannya Cirata. Ini jujur saya pengalaman udah lama banget nggak ke Cirata, dan ini pertama kalinya lagi saya ke Cirata. Diajakin Kang Kiwil sama Pak Yogi battle di Cirata. Dapat juga nih monsternya Cirata. Toman, mancing mana strike back, mantap. Wow. Ikan Toman sebetulnya bukan ikan asli penghuni Waduk Cirata. Karakternya sangat baik dalam hal beradaptasi, menjadikan Toman bisa berkembang pesat di sini. Wah, cuaca memang tidak bisa diprediksi ya. Sehabis gelap tiba-tiba langsung terang kembali. Kondisi seperti ini biasanya membuat ikan predator agresif mencari mangsa. Umpan Benny pun langsung mendapatkan sambaran. Fish on! Benny yang bermain di bagian depan perahu akhirnya berhasil menjajal tarikan Toman. Pelan namun pasti ia terus mengarahkan Toman agar menjauh dari keramba supaya tidak tersangkut. Akhirnya, Toman berukuran cukup besar berhasil ditaklukkan Benny ke atas perahu. Mantap! Mancing mania strike back, mantap! Witono dari tim abu-abu kembali mencoba peruntungannya. Fish on! Suara umpannya yang berisik di permukaan air membuahkan hasil. Kali ini manuver dari ikan cukup memberikan perlawanan. Masakan amanin dulu lah. Dibantu oleh Benny, ikan Toman dengan corak batik cantik di badannya ini berhasil naik ke perahu. Mantap! Ya. Tos dulu tuh. Ikan Toman memang memiliki beberapa warna corak pada tubuhnya. Saat kecil, ikan ini mempunyai garis berwarna merah. Seiring berjalannya waktu, warna Toman dewasa akan berubah menjadi ungu, hijau atau kebiruan tergantung dengan habitatnya. Biasanya, Toman yang berwarna hijau cenderung lebih ganas dalam menyambar umpan. Mancing mana strike back, mantap. Sepinya ikan yang menyambar membuat perut terasa lapar. Kali ini saya ingin mengisi perut yang mulai kosong dengan semangkuk bakso. Mantap! Jangan heran ya kalau banyak sekali jenis makanan yang dijajakan di Waduk Cirata. Unik nih di Cirata nih. Emang bener kita nggak perlu bawa bekal kayak kalau di Cirata. Semua tukang jajanan lewat, udah siang kita lapar, ada tukang bakso. Pak Yogi lagi ngidam bakso, jadi kita mau makan bakso dulu. Habis makan bakso baru dapet ikan ya Pak? Iya. Jadi jangan ikannya aja dikasih makan. Jangan ikannya, orangnya juga dikasih makan. Betul. Kita banyak banget. Banyaknya pemancing serta aktivitas masyarakat di sekitar Waduk Cirata membuka peluang usaha menjajakan makanan dan minuman seperti ini. Jadi jangan khawatir kelaparan ya kalau mancing di sini. Jarang-jarang di tengah danau bisa dapat bakso segede gini. Mantap. Saya langsung membantu Mamang Bakso menyiapkan makanan. Jiwa sosial saya langsung terpanggil. Siapa tahu bisa dapat diskon. Wih, mantap nih. Di cuaca yang sedang labil, saya bisa menikmati bakso panas di tengah waduk. Enak banget nih, kita sambil mancing, nungguin ikan makan, kita bisa jajan, kita sambil makan. Dan ternyata
rasanya juga nggak kacang-kacangan, rasanya juga enak ternyata. Terus harganya, biasanya kan kalau misalnya di Indonesia ya ada beberapa tempat yang biasanya harganya tuh nipu. Ini mah enggak, bener-bener standar kayak di darat malah. Hari ini saya kembali ke Cirata. Bersama Pak Hasan, saya ingin melihat proses pemilihan ikan yang akan dijual. Pagi ini saya masih di Cirata. Hari ini saya nggak mau mancing, tapi mau ikut Pak Hasan buat beli ikan di keramba. Berapa kilo Pak rencana Pak? 30 kilo. Ambil kan 30 kilo. Saya pun langsung mengikuti yang lain untuk turun ke dalam keramba dan mendorong bambunya. Proses ini bertujuan untuk mengumpulkan ikan di salah satu sisi keramba supaya mempermudah proses pengambilannya. Saya pikir ini gampang, ternyata susah loh. Sambil berenang ini. Dan ini nggak dangkal ternyata dalam. Setelah sampai ujung keramba, kedua ujung bambu dinaikkan ke atas keramba sehingga membuat ikan terjebak di dalam jaring yang kita angkat tadi. Kini saatnya memilah dan memisahkan ikan dari segi ukurannya. Untuk ukuran yang kecil kita balikan ke dalam kolam keramba, sedangkan yang besar dibiarkan dalam jaring karena akan dibeli. Ini nih bagian paling serunya. Setelah dirasa cukup, kita lanjut memindahkan ikan ke jaring lain untuk dikarantina. Proses ini bertujuan untuk menjaga ikan agar tidak stres. Saya pun penasaran dan ingin mencoba untuk ikut memindahkan ikan. Tapi tiba-tiba tidak terbiasa membawa beban dan berjalan di atas keramba membuat keseimbangan saya berkurang. Jadi nyebur 2 kali deh. Emang belum mandi sih saya sebenarnya tadi pagi.